أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى آخر الزمان. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق القائلين، وبقوله يهتدي المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada kesempatan yang singkat dan barokah ini adalah meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu yang perlu kita perhatikan dan perlu kita garis bawahi, wabil khusus bagi kita yang sudah berumah tangga, adalah bagaimana kita siap menikmati kekurangan satu dengan yang lain. Banyak orang yang tidak siap menerima kekurangan pasangan itu ketika sudah berumah tangga, dan sangat berbeda ketika waktu dulu mereka masih pacaran, semuanya serba menipu. Tapi setelah menikah dan usia pernikahan itu beranjak 5, 10 sampai lebih, tentunya masing-masing akan terlihat kekurangan satu dengan yang lain. Tidak ada orang makin tua makin cantik, tidak ada orang makin tua makin ganteng. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Seperti yang sama-sama kita maklumi, fungsi pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Maka kalau dikiaskan, satu pasangan itu adalah untuk melengkapi dan menutupi kekurangan yang lain. Barulah rumah tangga itu akan bertahan sampai nyawa memisahkan mereka. Dan sebuah keluarga tentunya tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ini yang terjadi terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam
Terutama ketika dia meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail di sebuah tempat yaitu Bakkah, tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak berpenghuni, tetapi karena itu atas dasar perintah Allah, maka Nabi Ibrahim sami'tu wa ata'tu, dia hanya mendengar, dia hanya mematuhi perintah Allah. Sampai-sampai ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat tersebut, itu Bakkah, dia sedikit protes dan bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim, apakah engkau meninggalkan saya dan anak kita di tempat ini atas kemauanmu atau atas dasar perintah Allah? Karena secara logika sulit seorang istri menerima perlakuan seorang suami yang tinggalkan di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat itu. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya Siti Hajar, saya tinggalkan kalian di tempat ini bukan atas kemauanku, tapi adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang istri yang salehah, dan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Karakteristik istri yang salehah atau prestasi tertinggi seorang istri dalam keluarga ketika dia senantiasa taat kepada Allah lewat ibadahnya dan kemudian taat kepada suaminya, maka disampaikan kepada istri yang seperti itu adalah dia boleh memilih dari surga yang mana dia mau nantinya. Inilah prestasi tertinggi seorang istri saya. Maka ketika suaminya menyampaikan meninggalkan mereka di tempat itu atas dasar perintah Allah, dia yakin Allah sebagai sutradaranya. Yakin dia bahwasanya di balik perintah itu ada hikmah bagi kita juga. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu, yakinkan pasti di balik perintah itu ada kebaikan. Kebaikan apa itu? Serahkan kepada Allah, karena Allah lah yang maha tahu apa yang terbaik buat hamba. Sebaliknya ketika Allah dan Rasulnya melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah dan yakinkan pasti di balik larangan itu ada sanksi. Sanksi seperti apa itu? Pastinya jangan kita cari-cari. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di tempat itu, seorang Hajar adalah bukan tipe atau karakter istri yang cengeng, yang hanya kerjaannya menangis di tempat tersebut. Tapi coba kita lihat bagaimana Siti Hajar melakukan perjalanan antara bukit Safa dan Marwah. Bukan hanya sekali, tetapi dia melakukan itu sampai 7 kali dengan harapan di bukit Safa dia mendapatkan air atau tidak di bukit Marwah dia mendapatkan air. Maka usaha yang dia lakukan sebanyak 7 kali berlari dari kecil antara kedua bukit tersebut, maka Allah yang menjadi sutradaranya itu ketika Nabi Ismail alaihissalam meronta-ronta, maka keluarlah air dari bekas tumitnya itu. Maka Siti Hajar menyampaikan, Zam-zami, 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 berkumpullah. Kalau sekiranya Siti Hajar tidak menyampaikan atau tidak mengatakan kalimat zam-zam, niscaya kota Makkah itu akan terbelah oleh sungai besar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan dan kita teladani, begitu lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam memperoleh anak, padahal apalah sulitnya bagi Allah memberikan atau menganugerahkan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ini juga menjadi isyarat kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, lantas belum terkabul dalam waktu yang kita tentukan, jangan pernah berputus asa. Berkacalah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sama.
Puluhan tahun dia berdoa kepada Allah dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Dan setelah hampir usianya 80 tahun, Allah menganugerahkan kepada beliau seorang nabi, seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Tapi karena memang Nabi Ibrahim atau keluarganya adalah tidak lepas dari ujian dan cobaan, dan mereka adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah, begitu dia mendapatkan anak, dia bermimpi dan dalam mimpinya itu Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anak. Bukan hanya satu malam, sampai 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dengan mimpi yang sama. Ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan hal tersebut kepada anaknya, yang dia lakukan adalah berdiskusi, bukan mengeksekusi. Kita kadang-kadang orang tua terlalu sering mengeksekusi tanpa berdiskusi, tanpa harus bertanya lebih dulu kenapa anakku melakukan itu. Tapi kadang-kadang lebih duluan tangan kita mencubit, menampar dan lain sebagainya. Padahal kadang-kadang anakku melakukan hal tersebut adalah karena yang betul. Tapi karena kita adalah senantiasa mengeksekusi bukan berdiskusi, maka ini yang akan terjadi. Tapi Nabi Ibrahim dia sampaikan kepada anak, ya bunayya inni ara fi manami anni anta. Duhai anakku, dengan bahasa yang sangat lembut. Sesungguhnya ayah bermimpi dan ayah diperintahkan dalam mimpi itu untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Kalimat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana menurutmu? Dia mengajari anaknya untuk berdemokrasi. Dia tidak langsung mengajak anaknya, ayo nak, siapkan bajumu, ayah akan memotong. Tidak, tapi dia sampaikan fanzur madza tara. Bagaimana menurutmu? Seorang anak yang terdidik oleh seorang ibu yang sangat taat kepada Allah. Sulit kadang-kadang kita menerima itu secara logika. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ismail, walau taruhannya adalah nyawa sekalipun, kalau itu atas dasar perintah Allah, adalah dia patuh. Dia sampaikan kepada ayahnya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Duhai ayahku, kalau itu atas dasar perintah Allah, lakukanlah. Insyaallah engkau akan mendapat itu adalah dalam golongan orang-orang yang sabar. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menciptakan sebuah keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu yang perlu diterapkan dalam keluarga adalah bagaimana antara suami istri senantiasa menghidupkan sunnah dalam keluarga itu, sehingga anak kita meniru, mencontoh, meneladani kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Kalau terbiasa orang tua, suami atau istri mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar satu dengan yang lain, ini akan dikhawatirkan, akan dicontoh oleh anak-anak kita, sehingga terbawa dalam perilakunya, terbawa dalam pergaulannya. Pada akhirnya dia dijauhi oleh teman-temannya. Dari mana dia dapat karakter itu? Tentunya dari keluarga yang tidak memiliki pendidikan yang baik. Mudah-mudahan